Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma nas'aluka al-mu'afata fid dunya wal akhirah. Amma ba'du, para pemirsa kaum muslimin dan juga para pendengar di mana saja antum berada, semoga Allah tabaraka wa taala melindungi kita semua, menjadikan kita orang-orang yang selalu istiqamah di atas jalan iman, ilmu dan amal saleh. Allahumma amin. Para pemirsa rahimakumullah, tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah. Lisan selalu memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala. Hati senantiasa meyakini disertai dengan pengagungan kepada Allah tabaraka wa taala bahwa nikmat yang kita rasakan, nikmat yang kita cicipi, nikmat yang kita makan dan seluruh karunia yang Allah berikan kepada kita semata-mata hanyalah datang dari Allah tabaraka wa taala. Kemudian hendaknya nikmat yang diberikan oleh Allah tabaraka wa taala tersebut, bahkan suatu kewajiban bagi kita adalah untuk menggunakan nikmat tersebut di dalam ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala. Ikhwatal iman, kemudian juga mari kita memperbanyak salawat dan salam untuk Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa, pada kesempatan yang mulia ini kita mengkaji akidah ahli sunnati wal jamaah yang kita sadu dari kitab Aqidah At-Tahawiyah karya Imam Abi Ja'far At-Tahawi rahimahullah. Pembahasan yang terakhir yang telah kita jelaskan sebelumnya adalah berkaitan dengan iman kepada al-ardu wal hisab dan juga al-mizan. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan menjelaskan akidah ahli-sunnah tentang iman kepada as-sirat dan juga kepada al-jannah wan nar. Qala al-Imam Ja'far At-Tahawi rahimahullah, di antara hal yang diimani oleh ahli-sunnah wal jamaah, wa nu'minu bis-sirati wal mizan, wa qala wal jannatu wan naru مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان وأن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه وكل يعمل لما قد فرغ له وسائر إلى ما خلق له. Dan kita mengimani as-sirat wal mizan. As-sirat ialah jembatan yang dibentangkan di atas jahannam. Wal mizan adalah timbangan, dan ini telah kita jelaskan sebelumnya. Kemudian kata beliau, termasuk akidah ahli sunnah meyakini wal jannah wan nar makhluqatan. Surga dan neraka itu makhluqatan, ya. Makhluk yang telah diciptakan. La tafniyani abada wala tabidan, yang tidak akan sirna selama-lamanya. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan surga dan neraka qabla al-khalqi, sebelum penciptaan makhluk. Wa khalaqa lahuma ahla, dan Allah telah ciptakan, ya, penghuni kedua tempat tersebut, yaitu surga dan neraka. Faman syaa minhum ilal jannati fadla minhu, barang siapa yang Allah kehendaki menjadi penghuni surga, maka dia akan masuk surga, ya, yang hal demikian itu merupakan fadlan minhu, karunia dari Allah.
Wa man syaa'a minhum ila an-nari adlan minhu, dan barang siapa yang dikehendaki oleh Allah tabaraka wa taala dari para hambanya akan menjadi penghuni neraka, wal iazu billah, adlan minhu, maka dia akan masuk neraka, dan itu semata-mata adalah keadilan dari Allah tabaraka wa taala. Wa kullun ya'mal lima qad furigha lah wa sa'irun ila ma khuliqa lah. Masing-masing akan beramal untuk sesuatu yang telah selesai Allah takdirkan, dan dia akan pasti berjalan menuju tujuan dia diciptakan. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah. Permasalahan al-mizan telah dijelaskan sebelumnya, timbangan yang akan ditimbang. Pada timbangan tersebut amalan kita, kemudian juga termasuk catatan amalan, serta pelaku dari perbuatan, yaitu manusia itu sendiri. Kemudian as-sirat, Ahlussunnah wal Jamaah mengimani as-sirat, yaitu jembatan yang dibentangkan di atas neraka Jahannam, yang semua dari hamba Allah, dari semua manusia akan melewati hal itu. Orang kafir berjatuhan ke dalam neraka, bahkan mereka sebelum melewati, Allah subhanahu wa ta'ala menjerumuskan mereka ke dalam neraka. Orang-orang yang beriman, mereka pasti akan melewati, karena tiada jalan menuju surga kecuali jembatan yang dibentangkan di atas neraka Jahannam tersebut. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah. Al-iman bis-sirat merupakan perkara yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran dan dalam hadis, serta merupakan perkara yang telah disepakati oleh ahli sunnah. Adapun dalil yang menjelaskan as-sirat, firman Allah tabaraka wa ta'ala, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyah thumma nunajji alladhina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiyah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa in minkum, tidak seorang pun dari kalian, illa wariduha, niscaya akan melewati, wariduha, akan melewati neraka tersebut, kana ala rabbika hatman maqdiyah, yang demikian itu merupakan keputusan yang pasti dari Allah tabaraka wa ta'ala. Maksud wariduha itu mereka akan melewati neraka Jahannam di atas, berjalan di atas sirat, yaitu jembatan yang dibentangkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala menuju surga. Dan ini yang dijelaskan oleh para ulama tentang maksud dari wariduha. Kemudian setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, thumma nunajjil ladhina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiyah. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa, dan kami biarkan wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiyah. Kemudian kami biarkan orang-orang yang berbuat zalim itu masuk, terjerumus ke dalam neraka tersebut. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah. Ini merupakan perkara yang wajib kita imani, dan masing-masing dari kita akan melewati jembatan tersebut, karena Allah telah menentukan dan telah memutuskan yang demikian itu. Dan tidak ada jalan menuju surga kecuali hanya jembatan tersebut. Karena setelah jembatan tersebut ada surga. Dan sebelum sampai ke surga ada masih jembatan kecil dinamakan Al-Qantarah. Itu proses persidangan yang terakhir, proses qisas yang terakhir. Artinya
siapa yang melewati jembatan as-sirat, kemudian sebelum masuk surga masih akan diproses lagi. Apakah masih ada kezaliman yang dia lakukan terhadap orang lain? Apakah masih ada di dalam hati mereka berbagai kedengkian dan kebencian terhadap saudaranya yang lain? Tidak satu pun tersisa kezaliman kecuali akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman para rahimakumullah. Kemudian dalil yang menjelaskan di dalam hadis sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa manusia akan berdatangan menuju as-sirat yang telah dibentangkan oleh Allah tabaraka wa taala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fayad'uuhum, Allah menyuruh mereka setelah digiring, setelah diadili di padang mahsyar, ditimbang amalan mereka, kemudian setelah itu mereka digiring menuju surga dan juga digiring menuju neraka. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Orang-orang kafirin digiring berbondong-bondong menuju neraka. Waliyazubillah. Begitu juga orang beriman digiring oleh malaikat, diperintahkan oleh Allah untuk menuju surga. Wasiqal ladzina ittaqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dan digiring juga orang-orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Rabb mereka, ilal jannati zumara, untuk masuk surga dalam keadaan berbondong-bondong. Begitu mereka sampai, maka di hadapan mereka akan dibentangkan yang namanya as-sirat, yaitu jembatan. Dan jembatan tersebut, as-sirat, jalan tersebut, sebagaimana dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa yudrab as-siratu baina dhahranai jahannam. Maka bentangkan as-sirat, jembatan di antara dhahrain jahannam, dua pinggir neraka tersebut. Karena pinggir yang pertama dan yang kedua, setelah itu surga, dan sebelum surga ada qantarah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa akunu awwala man yajuzu min ar-rusul bi ummati. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku orang yang pertama akan melewati jembatan tersebut beserta umatku. Wala yatakallamu yawma idzin ahadun illa ar-rusul. Tidak seorang pun berbicara pada hari itu kecuali hanya para rasul. Wa kalamur rusuli, perkataan rasul pada hari tersebut, yawma idzin Allahumma sallim sallim. Ya Allah, selamatkanlah. Ya Allah, selamatkanlah. Karena masing-masing dari para rasul menunggu umat mereka, dan mereka semua berdoa kepada Allah untuk keselamatan. Allahumma sallim, Allahumma sallim. Ya Allah, selamatkanlah. Ya Allah, selamatkanlah. Dan ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan yang lainnya. Maka wajib kita mengimani dan meyakini bahwa ada as-sirat. Semua kita akan melewati, sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah tabaraka wa ta'ala dalam ayat yang kita bacakan tadi. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah. Kemudian bagaimana mereka atau manusia melewati as-sirat, jembatan tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam hadis bahwa manusia tersebut
yasduruna minhu bi'amalihim. Mereka melewati jembatan tersebut sesuai dengan amalan mereka masing-masing. Nah, sesuai dengan amalan mereka masing-masing. Jadi kita harus memahami dan meyakini bahwa akhirat itu adalah alam yang berbeda dengan alam dunia. Jika kita di dunia ini berjalan dengan kaki kita, bila yang memiliki transportasi sesuai dengan, ya tergantung pada kemewahannya, ya, ada yang sepeda motor, ada yang pakai mobil, mungkin pesawat, ya, dan berjalan kaki sesuai dengan kemampuan dan kondisi mereka, ya, berjalan untuk suatu tujuan yang masing-masing ingin sampai kepada tujuan tersebut. Akan tetapi di akhirat tidak menggunakan anggota badan, tidak menggunakan transportasi yang dimiliki, tapi sesuai dengan amalan masing-masing. Yasduruna minhu bi'amalihim. Mereka, ya, berjalan di atas sirat sesuai dengan amalan mereka. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, فأولهم كلمح البرق ثم كالريح ثم كخضر الفرس ثم كالراكب في رحله ثم كشد الرجل ثم كمشيه. Maka pertama yang melewati kalamhil barq, ya, kilauan barq, yaitu kilat. Thumma karrih, kemudian seperti, ya, tiupan angin, rih. Kemudian setelah itu ke khudr al-faras, yaitu larinya kuda yang kencang. Thumma karrakib ala rahlih, kemudian seperti orang yang menunggangi kudanya atau menunggangi untanya, atau yang, ya, menunggangi kendaraannya. Thumma kashaddir rajul, kemudian seperti, ya, berlarinya seorang lelaki yang kencang. Thumma kamashihi, kemudian seperti berjalan biasa. Dan dalam sebagian hadis, ya, ada orang yang melewati jembatan tersebut merangkak, ya. Dan di antara mereka ada yang berjalan kemudian terjatuh dan tergantung, ya. Tangan kanan terjatuh, tergantung tangan kiri, ya. Tangan kiri yang tergantung, tangan kanan yang terjatuh. Begitu juga kaki yang tergantung, salah satu di antara kaki tersebut jatuh. Ada yang berjalan kemudian jatuh, kemudian berdiri kembali. Ikhwatul iman, para besar rahimakumullah. Maka manusia melewati sirat tersebut sesuai dengan amalan mereka masing-masing. Tidak ada yang bisa membantu, tidak ada yang bisa menolong. Sesuai dengan amalan di dunia, begitu pula, ya, seorang hamba diperlakukan di akhirat. Oleh karenanya ada, ya, hubungan antara berjalan di dunia ini di atas agama Allah, di atas siratul mustaqim, dengan kecepatan seorang berjalan di akhirat kelak melintasi sirat al-mustaqim, sirat yang dibentangkan di atas jahannam. Barang siapa yang ingin, ya, cepat melewati sirat yang dibentangkan di atas sirat al-mustaqim, yang dibentangkan di atas jahannam, itu sirat yang kita jelaskan ini, maka hendaklah dia bersegera
bergegas untuk berjalan di atas jalan kebenaran, yaitu siratan mustaqim yang telah Allah jelaskan di dalam Al-Quran dan dalam sunnah Nabi SAW. Jangan dia melirik ke kiri dan ke kanan. Jangan sampai dia keluar dari jalan sirat yang lurus di dunia ini. Baik jalan maksiat atau jalan syubhat, atau berbagai kesesatan dan kebatilan yang ada di kiri kanan jalan yang telah Allah jelaskan, yang diperintahkan oleh Allah untuk diikuti dan juga yang diperintahkan oleh Rasul untuk diikuti. Ada hubungan dan keterkaitan. Maka balasan di akhirat sesuai dengan amalan kita di dunia. Maka dipastikan seorang yang istiqamah di atas jalan Allah, dia berjalan di dunia ini mengikuti perintah Allah. Datang perintah, dia bergegas, bersegera untuk melakukan dan melaksanakannya. Datang perintah atau datang larangan, dia bersegera untuk meninggalkannya. Datang seruan untuk kebaikan, datang perintah dari Nabi, dia laksanakan. Datang larangan, dia tinggalkan. Dia tidak membuat hal-hal yang bid'ah dalam agama ini. Tidak mengada-ngada dalam agama ini. Dia tidak melenceng keluar dari jalan yang lurus. Sebagaimana perintah Nabi SAW, maka biidznillah dia akan selamat. Naam. Ikhwatal iman rahimakumullah. Jadi ada dua sirat, dua jembatan, dua jalan yang harus kita lewati, dan di antara kedua jalan tersebut ada hubungan yang sangat erat sekali. Jalan atau jembatan yang dibentangkan oleh Allah di dunia ini sangat jelas. Apa itu? Jalan Al-Quran dan Sunnah. Qala subhanah, Qul hadhihi sabili. Qul hadhihi sabili. Katakanlah Muhammad, Qul hadhihi sabili. Inilah jalanku. Adu ilallah ala basirah. Aku menyeru kepada Allah berdasarkan ilmu. Ana wa man ittaba'ani. Aku dan orang yang mengikutiku. Qala subhanah, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh. Wa la tattabi'u subul fatafarraqa bikum an sabili. Sesungguhnya inilah jalanku yang lurus. Maka kata Allah, ikutilah jalan tersebut. Wa la tattabi'u subul. Jangan ikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqa bikum an sabili. Karena akan mengeluarkan kalian, akan menjadikan kalian berpecah belah, melenceng dari jalan yang lurus tersebut. Ikhwatal iman rahimakumullah. Jadi ikuti jalan yang lurus di dunia ini, yaitu berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Jangan ikuti jalan-jalan selain hal itu, baik dari sisi pemikiran atau maksiat, berbagai penyimpangan yang terjadi di zaman sekarang ini. Berbagai aliran-aliran sesat, pemahaman-pemahaman yang nyeleneh, ajaran-ajaran yang menyimpang, amalan-amalan yang bid'ah menyesatkan. Berbagai pintu maksiat dibuka. Maka tinggalkan hal itu semua. Tetaplah berjalan, tetaplah berpegang teguh di atas, atau berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, dan berjalan di atas jalan yang didandasi di atas Al-Quran dan Sunnah. Maka bi'idznillah seorang akan selamat. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah. Kemudian, bagaimana sifat dari as-sirat tersebut? Dijelaskan di dalam hadis, ini menjelaskan kepada kita atau semakin menambah kewaspadaan kita
bahwa sirat tersebut tatkala ditanya oleh Abu Sa'id Al-Khudri kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, wa mal jisr, apa itu jembatan? Ya, bagaimana sifatnya? Qala Nabi SAW, ya, dahdun mazallah atau mazillah, fihi khatatib wa kalalib wa hask takunu binajd fiha shuwaykah yuqalu laha as-sa'dan. Qala Abu Sa'id, balagani anna al-jisr adaqqu min asy-sya'rati wa ahaddu min as-sayf. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasul SAW menjelaskan, ya, jembatan tersebut, jisr tersebut, ya, dahdun mazillah. Dahdun mazillah itu sama artinya itu licin. Ya. Jadi tidak mampu seorang berdiri di atas jembatan tersebut, saking licinnya. Ya, dahdun mazillah atau mazallah. Jadi membuat kaki tergelincir. Nasallallahu alaihi wal afiyah. Kemudian fihi khatati wa kalalib. Jembatan tersebut ada khatati wa kalalib. Ya. Khatatib itu, ya, besi yang berkait, ya, yang berkait ujungnya. Wa sama, ya, kalalib juga sama artinya. Jadi yang bergantungan di kiri kanan jembatan tersebut, yang diperintahkan oleh Allah untuk mengait dan menyeret, ya, orang-orang yang diizinkan untuk diseret karena dia tidak bisa berjalan atau disebabkan karena dosa dan, ya, maksiat yang dia lakukan di dunia sehingga dia tidak bisa melewati jembatan tersebut. Kemudian Rasulullah memberikan permisalan, ya, kepada sahabat, yaitu wa haskun. Haskun yaitu, arti haskun itu adalah duri yang kuat, ya, duri yang seperti diumpamakan, ya, kekuatan duri tersebut seperti kekuatan, ya, kekuatan besi, ya, kuat. Itu ada sebagian pohon di negeri Arab atau Najd yang memiliki duri, dan durinya itu sangat kuat dan keras sekali. Nah, kemudian Abu Sa'id Al-Khudri menjelaskan, ya, telah sampai kepadaku bahwa jisr tersebut adaqqu min asy-sya'r, lebih tipis dari sehelai rambut, wa ahaddu min as-sayfi, dan lebih tajam dari pedang. Ikhwatal iman, pemirsa rahimakumullah. Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa wa fi hafatay sirat, ya, di kedua pinggir, ya, jembatan tersebut, yaitu kiri kanannya, kalalib mu'allaqah. Jadi kalalib, yang kaitan tersebut bergantungan, mu'allaqah, itu bergantungan, ma'murah, dan diperintahkan. Jadi bergantungan di kiri kanan itu diperintahkan. Siapa yang diperintahkan, ya, oleh Allah untuk diseret, untuk dikait, dia akan mengait. Ya'khudhu man umirat bihi, dia akan menyeret, akan mengambil, ya, orang yang diperintahkan untuk dikait. Fa makhdusun najin wa makdusun finnar, na'udzubillah min dzalik. Maka di antara mereka makhdusun najin, telah terluka karena kaitan, ya, besi yang bergantungan tadi, tapi dia selamat. Wa makdusun finnar, dan di antara yang melewati itu, ya, berjatuhan masuk ke dalam neraka, wal iyazu billah.
Ikhwatal iman wa rahimakumullah. Dari hadis yang kita bacakan tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa sifat dari sirat tersebut, yaitu pertama licin, ya, tidak bisa kaki berdiri dengan kokoh, ya, tergelincir. Kemudian di kiri kanan jembatan tersebut ada, ya, besi yang berkait, bergantungan, kemudian lebih tipis dari selai rambut dan lebih tajam dari pedang. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah. Kembali kepada apa yang kita jelaskan tadi, bahwa manusia yamurruna ala sirat biqadri a'malihim. Mereka melewati jembatan tersebut sesuai dengan amalan mereka masing-masing. Saya mengingatkan diri pribadi dan seluruh kaum muslimin, itu yakin, suatu keyakinan yang pasti akan terjadi. Ya, semua akan mati, cepat atau lambat. Ya, kematian itu pasti, tidak bisa kita mengelak dari kematian, cepat atau lambat. Berbagai sebabnya, bagai itu sakit, atau mungkin virus corona, atau dan yang lainnya, itu hanya sebab saja. Ya. Maka hendaklah kita lebih takut kepada kematian daripada virus itu sendiri. Karena kalau tidak mati dengan virus, pasti mati dengan yang lain, atau pasti kematian datang. Tapi yang hendaknya senantiasa lebih kita takuti adalah bagaimana setelah kematian itu. Tadi kita jelaskan bagaimana kondisi dan perihal ahwal yaumul qiyamah, dan semua kita akan melewati as-sirat, jembatan yang dibentangkan di atas neraka. Telah kita ketahui bagaimana sifatnya, bagaimana kondisinya, bagaimana manusia melewatinya. Nah, mumpung masih hidup, tak usah disibukkan dengan hal-hal yang lain. Ya. Kalau manusia sibuk sekarang meliputi, mendengar, mencari informasi tentang bagaimana COVID-19, sibukkan diri kita dengan mendekatkan diri kepada Allah, beribadah, kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan bertafakkur, bertaubat, introspeksi diri, terutama kita di bulan Sya'ban. Sebentar lagi akan masuk Ramadan. Maka persiapkan diri. Hanya amalan, amalan yang akan bisa menyelamatkan seseorang, tentunya dengan rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah. Ini yang berkaitan dengan masalah as-sirat. Qal wa nu'min bis-sirat wal mizan. Maka kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi, kita beriman kepada as-sirat dan kepada al-mizan. Mizan telah kita jelaskan sebelumnya. Kemudian di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah, meyakini, mengimani bahwa wal jannatu wan naru makhluqatani la tafniyani abada wa la tabidani. Ini juga akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Surga dan neraka itu adalah dua makhluk yang telah diciptakan dan tidak akan fana dan juga tidak akan musnah. Tidak akan fana dan tidak akan musnah. Nanti kekal keduanya. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa surga dan neraka itu telah diciptakan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan keduanya untuk kekal. Sehingga bila ada yang mengatakan bahwa surga dan neraka itu akan juga fana dan sirna, maka kita katakan ini perkataan yang batil.
Kemungkinan sebagian berdalil kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada ya selain Allah itu akan sirna. Dan surga dan neraka adalah makhluk, maka juga akan sirna. Maka kita katakan bahwa naam semua yang Allah ciptakan akan sirna, tapi Allah menciptakan sebagian makhluk untuk kekal. Ya. Allah ciptakan sebagian makhluk untuk kekal, sebagaimana ya Allah ciptakan surga dan neraka untuk kekal. Ikhwatal iman, para misal rahimakumullah. Setelah proses perjalanan melewati as-sirat berakhir, kemudian setelah itu ada jembatan kecil, qantarah, tempat ya pengadilan terakhir. Proses pengadilan terakhir di sana. Sehingga begitu umat manusia, orang-orang yang telah berhasil melewati jembatan tersebut atau sirat tadi, begitu telah bersih, telah suci hati mereka, telah dicopot segala bentuk kebencian terhadap ya satu kepada yang lainnya, tidak ada lagi kezoliman sedikit pun, maka setelah itu mereka diizinkan untuk masuk surga. Karena surga ya tempat kebaikan semuanya. Tidak ada kejelekan sedikit pun dalam surga. Karena adalah kenikmatan. Makanya orang-orang yang beriman, begitu mereka masuk surga, maka penjaga pintu surga mengatakan kepadanya, "Salamun alaikum." Selamat atas kalian semuanya. Tibtum fadkhuluha khalidin. Salamun alaikum. Ya, selamat atas kalian. Tibtum fadkhuluha khalidin. Kalian telah menjadi tibtum, orang yang baik, orang yang bersih, orang yang suci. Maka berhak untuk masuk. Fadkhuluha, masuklah. Khalidin, kalian kekal di dalamnya selama-lamanya. Maka untuk apa kita memendam kebencian, hasad, dengki, permusuhan kepada saudara kita sampai di bawah mati? Ya. Untuk apa? Tidak perlu menyimpan dan tidak perlu ya membawa kezoliman dan kebencian ya, terhadap satu yang lainnya. Ikhwatal iman, para misal rahimakumullah. Tapi sebagaimana dijelaskan tadi bahwa semua belum akan bisa masuk surga kendati telah melewati jembatan tersebut, kecuali setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diizinkan masuk pertama sekali. Begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya datang menuju surga dan berada di depan pintu surga belum terbuka. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengetuk pintu surga. Kemudian penjaga surga bertanya, "Man anta? Siapa Anda?" Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ana Muhammad." Saya Muhammad. Faqal, "Na'am, bika umirt." Aku diperintahkan untuk membuka pintu surga karena engkau Muhammad. Maka dibukalah pintu tersebut. Ya. Kemudian Nabi SAW masuk, kemudian diikuti oleh umatnya. Ikhwatal iman, para misal rahimakumullah. Adapun ahlun nar, penghuni neraka, ya mereka telah digiring oleh Allah ya, dan dimasukkan ke dalam neraka, dan mereka jika kekufuran mereka tersebut, jika sebab dari masuk neraka tersebut disebabkan kekufuran dan kesyirikan mereka, yang mereka kekal di dalamnya selama-lamanya.
Maka akidah ahli sunnah wal jamaah meyakini surga dan neraka itu makhlukatan. Ya. Dua makhluk yang telah diciptakan. Ini akidah ahli sunnah. Tapi tentunya kenikmatan yang ada dalam surga sekarang belum sempurna. Nanti begitu terjadi kiamat, di sana akan disempurnakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala seluruh kenikmatan yang ada di dalamnya. Tapi akidah ahli sunnah wal jamaah meyakini bahwa surga dan neraka telah ada. Ya. Dan Allah ciptakan keduanya untuk kekal. Ini akidah ahli sunnah. Dan juga telah ditentukan, telah dijelaskan, telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala siapa penghuninya. Nah, Allah ciptakan makhluk, Allah ciptakan surga dan neraka qabla al-khalq, sebelum penghuninya, kemudian wa khalaqa lahuma ahlan, Allah ciptakan penghuni kedua tempat tersebut, yaitu surga dan neraka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan kita dengan masuk surga dan menyelamatkan kita dari neraka. Allahumma amin. Nah, ini akidah ahli sunnah wal jamaah. Ini pembahasan sedikit agak panjang ya berkaitan dengan surga neraka ini. Akan tapi sebagaimana dijelaskan tadi bahwa surga dan neraka dua makhluk yang telah diciptakan. Al-Imam Ibn Abil Izz Al-Hanafi dalam kitab Syarh Aqidah Tahawiyah menjelaskan, "Qul innal jannah wan nar makhluqatan, wattafaqa ahli sunnah ala anna al-jannah wan nar makhluqatan mawjudatan al-an." Ini akidah ahli sunnah. Bahwa ahli sunnah sepakat surga dan neraka itu ya makhluqatan, dua makhluk mawjudatan yang telah ada, ya diciptakan sekarang. Walam yazal sunnah ala dhalik, ya ahli sunnah wal jamaah selalu meyakini hal itu, ya hatta nabighatun minal mu'tazilah wal qadariyah fa ankara dhalik, sampai muncul sekte qadariyah dan mu'tazilah yang mengingkari hal itu. Jadi ahli sunnah wal jamaah, ya Nabi SAW, para sahabat, kemudian setelah meninggal Nabi, para sahabat di atas akidah tersebut. Begitu juga ya para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan seluruh ya ahli sunnah wal jamaah. Maka barang siapa yang menyelisih, mengatakan keyakinan atau pernyataan selain dari apa yang diutarakan tadi, maka itu adalah telah menyelisih akidah ahli sunnah. Ya. Banyak dalil yang menjelaskan tentang hal itu dari Al-Quran dan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara dalil menjelaskan bahwa surga dan neraka tersebut adalah telah diciptakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan telah ada ya saat ini. Di antaranya firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, "Uiddat lil muttaqin", ya telah disediakan, ya telah disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Qala subhanahu, ya uiddat lil ladzina amanu billahi wa rusulih, ya sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardis samawati wal ard uiddat lil ladzina amanu billahi wa rusulih. Ya bersegeralah, bergegaslah ya untuk meraih keampunan Allah dan mendapatkan ya surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang telah Allah siapkan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Begitu juga ya neraka, wa'iddat lil kafirin, ya telah disiapkan oleh Allah untuk orang kafirin. Nah, inna jahannam kanat mirsadah lit-taghina ma'abah, dan jahannam itu kanat mirsadah, telah ya memantau terus, dipersiapkan untuk orang kafirin, orang-orang taghin yang melampaui batas. Qala subhanahu wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau sebelumnya Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan,
laqad ra'au nazlatan ukhra inda sidratil muntaha inda jannatul ma'wa. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sungguh telah melihat kedua kalinya Jibril, ya, inda sidratil muntaha, di sidratil muntaha, kemudian di sisi sidratil muntaha tersebut ya ada jannatul ma'wa. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Isra, dan di penghujung hadis tersebut dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma intalaqa bi Jibril hatta ata sidratal muntaha faghashiyaha alwanun la adri ma hi. Qala thumma dakhaltul jannah fa idza hiya janabidul lu'lu wa idza turabuha al-misk." Kemudian Jibril membawaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta ata sidratil muntaha, sampai ke sidratil muntaha, yang sidratil muntaha tersebut ya diliputi oleh berbagai warna-warni alwan. La adri mahi, saya tidak mengetahui, kata Nabi, tidak tahu mahi, apa itu. Thumma dakhaltul jannah, kemudian aku masuk surga. Ya, fa idza hiya janabidul lu'lu. Ternyata surga tersebut dihiasi dengan perhiasan-perhiasan yang begitu indah. Ya. Wa idza turabuha al-mis, tanahnya itu adalah mis, ya, kasturi. Dan hadis-hadis yang lain, ya, yang begitu banyak, akan tetapi ya karena waktu yang mungkin terbatas, insyaallah akan kita lanjutkan pekan yang akan datang tentang hadis-hadis dan juga ya kelanjutan dari perkataan Imam Abu Ja'far At-Tahawi bahwa Allah menciptakan surga ya penghuninya, menciptakan untuk neraka penghuninya, dan semua akan berjalan beramal menuju tujuan hidupnya, ya, dan itu pasti akan terjadi. Ini juga membutuhkan penjelasan yang lebih panjang. Semoga ya apa yang dijelaskan tadi menambah keimanan kita dan juga menjadi motivator bagi kita untuk selalu mempersiapkan diri, menambah bekal, mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya, ya, mempersiapkan diri menghadap Allah dan negeri akhirat. Demikian, wallahu a'lam. Syukran jazakallahu khairan, barakallahu fiik pada Ustadz yang sudah memberikan penjelasan dari pembahasan kitab Syarah Aqidah At-Tahawiyah. Mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan untuk selanjutnya kami buka sesi soal jawab, sesi interaktif bagi Anda para pemirsa ataupun para pendengar yang ingin bertanya, silakan. Nah, untuk kesempatan pertama Ustadz kami angkat terlebih dahulu ya pertanyaan di layanan pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari hamba Allah yang berada di Cibubur. Mengenai sirat Ustadz, sedari kecil kami diajarkan atau dikabarkan bahwa jembatan sirat itu lebih tipis dari rambut yang dibelah 7, dan keyakinan itu hingga sekarang banyak yang masih meyakini. Apa benar Ustadz hal tersebut atau sirat tersebut apa yang telah dijelaskan tadi? Ya, terima kasih atas pertanyaannya dari hamba Allah di Cibubur. Nah, dari kecil kita diajarkan bahwa as-sirat, yaitu jembatan di atas neraka. Kemudian disebutkan tentang sifatnya, ya, lebih tipis dari ya rambut yang dibelah ya 7. Taib. Adapun pernyataan bahwa dibelah 7 begitu ya lebih tipis dari rambut yang dibelah 7, itu memang tidak terdapat seperti itu pernyataannya. Tapi yang jelas dari perkataan Abu Sa'id Al-Khudri, ya, balagani annahu ya adaqqu minasy'arah, dan ahaddu minas-sayf, lebih tipis dari sehelai rambut, ya. Dan adapun pernyataan dari lebih tipis dari ya sehelai rambut yang dibelah 7, ya, tentunya ini pernyataan yang berkaitan dengan akidah, ya.
tidak bisa kita katakan bila tidak ada dalil menjelaskan hal itu. Tapi kita yakin seyakin-yakinnya dari apa yang tadi jelaskan Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat Nabi SAW. Beliau tidak akan mungkin mengatakan hal itu, terutama ini perkara yang gaib, kecuali bila ada dasarnya. Ya, maka adaqqu minasy'ar. Kita katakan lebih tipis dari selai rambut. Sya'ra itu ya selai rambut. Ya, itu yang bisa kita katakan. Tidak bisa ya lebih dari itu. Ya, intinya bahwa kita mengetahui bagaimana selai rambut. Ya, apakah rambut itu bisa dibelah 7? Wallahu alam. Ya, apakah ada mesin atau alat untuk membelah 7? Karena tidak demikian itu menunjukkan kepada kita bahwa begitu tipisnya ya jembatan tersebut. Nah, maka dalam hal ini cukup kita mengatakan lebih tipis dari selai rambut, sya'ratun. Nah, wallahu alam. Ya, nah baik, syukran jazakallahu khairan atas jawaban Al-Ustaz. Demikian untuk yang bertanya. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang bertanya di layanan telepon. Halo. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak? Ya, dengan siapa di mana? Dengan Abu Naira di Jakarta Pusat. Silahkan. Dengan Abu Naira di. Silahkan Abu Nadira. Begini Ustaz. Saya dikatakan bahwa surga neraka itu kekal. Iya. Dan juga saya pernah mendengar bahwa makhluk yang pertama diciptakan oleh Allah adalah al-qalam. Terus ada pendapat lain bahwa makhluk yang diciptakan oleh Allah adalah arash. Dikaitkan dengan terjadinya hari kiamat itu Ustaz. Dikatakan kalau terjadi kiamat kan alam semesta ini hancur Ustaz, semuanya berantakan gitu, musnah, termasuk makhluk yang bernyawa. Yang saya tanyakan, yang hancur musnah itu apakah hanya 7 lapis langit dan bumi yang kecil itu atau yang lain Ustaz? Berarti itu apakah bisa disimpulkan itu tidak termasuk yang Allah tetapkan seperti aras, seperti sirot tadi dan lain-lain Ustaz? Baik. Demikian Ustaz, terima kasih Ustaz. Syukran, jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz. Syukran ya pada Abu Nadirah. Barakallahu fiik. Pertanyaannya ya tadi telah jelaskan bahwa surga dan neraka diciptakan oleh Allah dan untuk kekal. Ya. Termasuk juga hal yang diciptakan oleh Allah untuk kekal adalah arsy. Ya, al-arsy itu termasuk hal yang diciptakan maka kekal. Adapun yang berkaitan dengan pertama makhluk yang diciptakan yaitu pena, qalam atau arsy, yang sahih tentunya adalah arsy. Itu makhluk yang pertama kali diciptakan. Adapun qalam, yaitu pertama Allah ciptakan, itu diperintahkan untuk menulis. Awwalu ma khalaqallahu al-qalam faqala lahu uktub. Jadi awal di sini berkaitan dengan perintah untuk menulis. Jadi pertama Allah ciptakan qalam, diperintahkan untuk menulis. Jadi yang sahih, makhluk yang pertama dicipta adalah arsy. Nah, tentang masalah kiamat, ya semua akan hancur. Alam semesta ini. Dan kita harus pahami, alam adalah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah ciptakan ya langit dan bumi, ini tempat kita. Dan juga masih ada di sana ya planet-planet yang lain selain ya dari bumi kita ini. Nah, dan semua itu ya termasuk dalam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengetahui langit ya 7 tingkat, semua akan hancur, bintang-bintang galaksi akan berguguran, ya, tabrakan, dan semua itu akan binasa, akan hancur. Ya, bumi ini akan dihancurkan oleh Allah, kemudian diganti dengan bumi yang lain. Dari sana akan terjadi pengadilan yang maha adil. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahhar.
pada hari yang akan tubaddalul ardu ghairal ard, akan diganti bumi ya dengan selain bumi yang ada sekarang ini, was samawat, dan langit. Kemudian manusia akan dihadapkan, mereka akan tampil menghadap Allah Subhanahu wa taala seluruhnya. Jadi kita yakin bahwa selain yang diciptakan oleh Allah ya untuk kekal, maka itu semua adalah akan hancur bila terjadi kiamat. Nah, demikian wallahu a'lam. Jazakallah khairan atas jawaban Ustaz. Demikian untuk Abu Nadira yang berada di Jakarta Pusat. Dan selanjutnya, ya masih kami berikan kesempatan di layanan telepon. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana? Ini mau tanya Ustaz, sebelum masuk ke bulan Ramadan ini amal-amal apa yang bisa kita lakukan Ustaz? Baik, itu saja ya. Baik. Iya. Iya, cukup. Lihat. Nah, ditunggu ya Ibu nasihat dan jawabannya. Ya, silakan Ustaz. Ya, nah. Terima kasih kepada Ibu yang bertanya. Pertanyaan ya sangat bagus sekali. Dan ini menjelaskan kepada kita tentang ya keinginan yang baik dan tentunya kerinduan yang begitu besar terhadap bulan yang penuh berkah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada kita untuk bisa bersua di bulan Ramadan pada tahun ini dalam keadaan sehat, aman, dan selamat. Allahumma amin. Nah, dahulunya para salafus soleh begitu berakhir ya Ramadan di tahun sebelumnya, mereka selalu memohon kepada Allah untuk ya diberi kesempatan yang selanjutnya untuk bersua dengan Ramadan. Dan 6 bulan ya selebihnya mereka berdoa untuk ya amalan agar diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan 6 bulan selebihnya agar mereka bisa mendapatkan kesempatan yang lain untuk bisa bersua dengan Ramadan. Jadi perbanyak berdoa. Perbanyak berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala ya. Tidak ada redaksi yang khusus ya. Cuma ya para salaf dulu pernah berdoa, Allahumma sallimna wa sallim lana Ramadan wa tasallam minna ya rabbal alamin. Ya, Allahumma sallimna wa sallim lana Ramadan wa tasallam minna ya rabbal alamin. Yang artinya, ya Allah, selamatkan kami, wasallim lana Ramadan, dan juga selamatkan bulan Ramadan untuk kami, watasallam minna, dan juga terima ya Allah dari kami amalan kami. Ya, kita selalu berdoa agar untuk selamat. Taib, kalau kita selamat, sehat, tapi kalau bulan Ramadan tidak selamat, dalam artian apa? Tidak ada keamanan. Ya. Seorang tidak merasa aman. Tidak bisa bebas beraktivitas. Tidak bisa dia mungkin keluar untuk datang ke masjid, untuk beribadah. Selalu disertai dengan rasa was-was, takut. Apalagi sekarang seperti ya pandemi COVID-19 ini, kita tidak tahu sampai kapan. Ya, data tentang korban COVID-19 terus ya memberikan informasi kepada kita terus bertambah. Ya. Kapan akan berakhir? Wallahu alam. Maka kita tidak hanya memohon keselamatan diri kita, tapi keselamatan bulan Ramadan itu. Ya, banyak berdoa. Semoga Allah mengangkat wabah ini. Ya, semoga Allah mengangkat virus COVID-19 ini dan menyelamatkan kita kaum muslimin. Karena hari-hari yang akan kita hadapi,
hari-hari yang mulia. Setelah Ramadan, berapa bulan setelah itu datang musim haji. Ya. Ikhwatal iman fa rahimakumullah. Maka yang pertama sekali yang harus kita memperbanyak melakukannya adalah berdoa. Ya, semua telah ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga Allah menyelamatkan kita, menyelamatkan bulan Ramadan sehingga kita bersua dengan Ramadan keadaan aman, sehat, dan wabah yang sedang pandemi ini ya itu diangkat oleh Allah Tabaraka wa taala. Allahumma amin. Ini yang pertama. Yang kedua, persiapkan diri. Ya. Dengan bertobat kepada Allah. Membiasakan diri beramal soleh. Ya, membiasakan diri beramal soleh. Sehingga di antara hikmah yang dijelaskan oleh para ulama, kenapa Nabi SAW banyak berpuasa di bulan Sya'ban ini. Di antara hikmahnya adalah untuk mempersiapkan diri menghadap bulan Sya'ban, bulan Ramadan. Selain dari hikmah yang dijelaskan tadi adalah karena bulan Sya'ban ini banyak manusia yang lalai. Ya. Sementara di bulan Sya'ban ini amal ibadah diangkat oleh Allah Tabaraka wa taala. Fiha yani huwa syahrun turfa'a fihi al-a'malu salihah ila Allah. Yaghfulu anhu katsirun minan nas. Maka Nabi ingin amalannya diangkat oleh Allah ya dalam keadaan berpuasa. Ya. Di dalam Sahih Muslim dan yang lainnya jelaskan oleh Ummuna Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW ya tidaklah berpuasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Kemudian tidaklah beliau berpuasa aktsaru siyaman min Sya'ban. Lebih banyak berpuasa selain di bulan Sya'ban. Maka perbanyak puasa. Ya. Tidak ada amalan yang istimewa nanti mungkin pertengahan Sya'ban dan yang lainnya tidak ada amalan yang istimewa. Yang ada hanyalah berbanyak puasa. Ya, kemudian mempersiapkan diri, bertobat ya. Taubat itu semuanya adalah amalan keseharian kita. Tapi sangat dianjurkan dan diperintahkan agar kita lebih siap untuk menghadapi Ramadan ya dengan bertaubat, memperbaiki diri, mensucikan hati, betul-betul siap lahir batin untuk memaksimalkan ibadah. Nah, maka di antara juga membiasakan diri banyak baca Al-Quran sehingga nanti terbiasa. Ramadan adalah syahrul Quran. Di antara juga yang harus dipersiapkan adalah ilmu kita. Ini yang sangat menentukan. Ilmu untuk menghadapi Ramadan. Sehingga amalan itu bukan hanya ikut-ikutan. Kebiasaan tanpa ilmu. Enggak. Amalan yang betul berlandaskan ilmu. Kita pelajari bagaimana puasanya Nabi. Bagaimana keseharian Nabi dalam bulan Ramadan. Amalan beliau. Naam. Jadi kalau sekarang dengan kondisi sekarang ini kita lebih banyak di rumah, menetap di rumah. Ya. Manfaatkan untuk membekali diri. Bisa dengan membaca, ya. Atau bertanya dan alhamdulillah berbagai media yang bisa kita manfaatkan untuk menambah ilmu. Buku tentang puasa Nabi misalnya dibaca. Sehingga betul-betul siap ya, untuk menghadapi bulan yang penuh berkah tersebut. Nah, ini hal-hal yang mungkin ya secara umum yang harus dipersiapkan ya sebelum kita masuki ya bulan Ramadan. Nah, demikian Allahu a'lam. Nah, baik, syukran jazakallahu khairan barakallahu fiik atas nasihat yang telah disampaikan. Dan selanjutnya Ustaz, satu pertanyaan terakhir kami angkat di layanan pesan singkat. Ya, Ustadz mohon nasihatnya bagaimana kita kiat-kiat agar lebih kuat dalam masalah akidah ketika wabah sedang merebak di zaman sekarang kita ini. Karena banyak sekali hal-hal atau kabar-kabar yang bisa merusak akidah
di musim wabah ini, Ustaz? Mohon nasihat dan jawabannya. Baik. Ya, terima kasih atas pertanyaan. Ini juga pertanyaan yang sangat bagus sekali. Jadi bagaimana kita ya kiat-kiat kita untuk memperkuat akidah, ya keyakinan dalam kondisi seperti yang sedang kita alami ini, yaitu sedang pandemi ya COVID-19 atau wabah. Atau sesungguhnya ya sebelum wabah ini ya muncul, sungguhnya setelah banyak ya virus-virus yang lain yang bermunculan, yang sesungguhnya itu lebih ya mematikan, dan akibatnya sungguh sangat berbahaya, yang jadikan sengsara dunia akhirat. Ya, maka kalau sekarang dengan munculnya ya virus corona, manusia berusaha ingin selamat, bagaimana membentengi diri, bagaimana mengobati seandainya terinfeksi virus tersebut, sungguh jauh lebih besar dan lebih utama dari itu semua bagaimana manusia menyelamatkan akidahnya, imannya dari virus-virus kesyirikan, kemunafikan, bid'ah dan yang khurafat dan yang lain-lainnya. Nah, virus sangat berbahaya dan itu telah pandemi. Ya. Pandemi global, lebih global lagi dari virus sekarang ini. Kalau bicara tentang masalah kekufuran ya, negeri kafir, orang barat, orang kafirin, ya, kekufuran, terang-terangan, ya, memerangi agama Allah itu dah hal yang tidak dipungkiri lagi dan hal yang bukan yang aneh dan yang asing. Di tengah-tengah umat Islam juga menebar berbagai pemikiran virus-virus yang merusak akidah, ya, kesyirikan, kemunafikan, bid'ah, khurafat, takhayul, ya, mengikuti hawa nafsu, tradisi dan budaya yang dikedepankan untuk menolak kebenaran, ya, kesombongan dalam menerima al-haq dan lebih memilih ya untuk mengikuti kebiasaan, tradisi, pendapat ya, manusia, itu semua virus jauh lebih berbahaya dan itu akan merusak akidah. Nah, di tengah ya pandeminya virus COVID-19 ini, bagaimana kita memperkuat akidah untuk menghadapi hal itu? Nah, sesungguhnya modal utama kita di dalam ya menghadapi kondisi sekarang ini, selain kita berusaha untuk mengikuti ya panduan-panduan kesehatan, dan itu telah kita maklumi bersama, maka hendaklah kita memperkuat akidah keyakinan. Bagaimana kita memperkuat akidah keyakinan? Pertama, ya, jauhkan diri kita dari mendengar dan membaca berbagai informasi-informasi yang tidak jelas tentang keberadaan ya COVID-19 ini. Takhayul dan khurafat itu tinggalkan. Ya. Berbagai persepsi ya atau berbagai tradisi dan budaya yang dilakukan sebagian ya untuk katanya mengusir virus corona. Ada yang mengatakan merebus sekian banyak ya berapa butir telur. Ada memakan berbagai sesajian-sesajian, macam-macam. Bukan kembali kepada Allah, muncul khurafat dan bid'ah. Subhanallah. Maka seorang yang beriman, memiliki akidah yang benar, hendaklah dia kembali, ya ini saatnya kita kembali untuk mendalami bagaimana iman kepada takdir yang sesungguhnya dan bagaimana ya aplikasi dalam kehidupan kita. Nah, ini datang waktunya. Kondisi seperti ini datang waktunya. Kita pelajari sebelumnya bagaimana kita ini harus kembali kepada Allah. Semua urusan kita di tangan Allah. Kebaikan, kejelekan semua di tangan Allah. Semua dengan izin Allah. Itu kan semua selama ini kan teorinya. Nah, ini kita dituntut untuk mempraktekkan. Nah, alangkah baiknya juga kita kembali membaca ayat-ayat seputar masalah itu.
ya, tentang bagaimana musibah turun, bagaimana ya wabah di suatu tempat, ya, semua dengan izin Allah, dan bagaimana sikap kita menghadapi sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah, maka dihadapi dengan takdir. Jadi menolak takdir dengan takdir, itu kan akidah. Bagaimana kita meyakini segala yang terjadi ini, ya, itu semua telah tertulis dari Lauhul Mahfuz. Nah, ini saatnya kita untuk merenungi dan menghayati. Sebelum penciptaan langit dan bumi, 50.000 tahun lamanya sebelum penciptaan langit dan bumi, telah tertulis bahwa ya akan muncul, akan mewabah virus corona di akhir tahun 2019 dan sampai detik ini, sampai saat ini, di awal 2020. Itu telah tertulis. Ya, berbagai pernyataan ini adalah virus buatan ini dan seterusnya, terlepas dari itu semua. Ya, ini berbagai pernyataan, ya, kita tidak perlu ya disibukkan dengan bagaimana, apa sebab pertama kali munculnya, di mana munculnya, ya. Terlepas dari itu semua, ya, sebab makar dan macam yang berbagai macam ya yang dilakukan oleh umat manusia sehingga menyebabkan kerusakan, ya, menyebabkan munculnya berbagai penyakit, virus, itu semualah ditakdirkan oleh Allah. Ya, semua terjadi dengan izin Allah. Ada hikmah. Tapi perlu kita ketahui, bila terjadinya sesuatu hal yang jelek, maka Allah tidak mencintai yang jelek itu. Bila ditakdirkan terjadi hal yang baik, maka Allah mencintai hal itu. Maka saatnya kita kembali mendalami, mempelajari bagaimana iman pada takdir. Kita yakini, kita imani bahwa tidak satu pun yang bergerak di permukaan bumi ini, di langit dan di bumi, dengan izin Allah. Ya, menebarnya, berpindahnya virus tersebut dan berkembang biaknya bila mendapatkan tempat yang cocok baginya, ya, menyerang paru-paru, pernapasan, ya, itu semua dengan izin Allah. Allah tahu di mana sekarang virus itu, berapa jumlahnya, berapa jumlah yang terinfeksi sekarang, Allah tahu. Yakin seyakin-yakinnya kita, ya, Allah yang menciptakan makhluk Allah, ya. Maka kembali imani takdir. Bagaimana memperkuat akidah? Yakin seyakin-yakinnya bahwa menebarnya atau wabah virus corona ini, dan siapa yang terinfeksi, dan siapa juga yang meninggal sebabkan hal itu, dan siapa yang sembuh, semua Allah ketahui. Ya, yakin kita. Semua dengan izin Allah. Akan tapi di sisi lain, kita diperintahkan untuk berusaha membentengi diri, dan itu bagian dari takdir. Bagian dari takdir. Tatkala kita berobat, bagian dari takdir. Allah telah tulis di Lauhul Mahfuz, si fulan terinfeksi virus corona, maka dia berobat. Ya. Ada juga yang ngeyel, jangan keluar. Ya. Ada juga yang ngeyel, ya, terinfeksi, mati, ya, ditakdirkan juga. Jadi intinya, semua itulah takdir Allah, tapi kita harus berusaha mengambil takdir, melakukan suatu takdir, ya, mengikuti takdir untuk menolak takdir yang lain. Maka apa yang diperintahkan misalnya, menetap di rumah, itu adalah bagian dari takdir. Lockdown misalnya, ya, bagian dari takdir. Untuk konsumsi makanan yang sehat, bergizi, untuk menambah imun kita, antibodi kita, bagian dari takdir. Ya, semua itu harus kita lakukan, karena itu bagian dari takdir. Itulah hakikat tawakal tadi. Maka yakin, ini semua adalah ujian. Ada hikmah agar manusia ini sadar. Nah, bila semua itu kita pahami, insya Allah kita semakin kuat akidah kita. Nggak perlu ada sesuatu yang ditakuti sehingga membuat seolah kita ini akan binasa semua dengan hal ini. Nggak perlu sampai seperti itu. Semua ditentukan oleh Allah. Pentingnya diri kita,
ikuti panduan dan tuntunan yang instruksi dari pemerintah, bagian kesehatan, disuruh menetap di rumah, ya menetap di rumah. Bagian dari takdir. Ya. Sampai waktunya telah nanti, mungkin ya bebas virus, ya baru kita beraktivitas secara biasa. Itu yang harus dilakukan. Kemudian ingat, ini adalah disebabkan dosa dan juga kejahatan umat manusia. Ya. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Bahwa muncul kerusakan di langit, di darat dan di laut disebabkan ulah tangan manusia. Ya. Ma nazala bala'un illa bi dhanbin. Tidak muncul bala, wabah, ya, berbagai penyakit kerusakan disebabkan karena dosa. Wa ma rufi'a illa bi taubah, dan tidak diangkat dengan taubat. Maka perbanyak bertaubat kepada Allah, beramal soleh, berbanyak sedekah, ikuti panduan-panduan ya kesehatan. Ya, itu semua adalah bagian dari takdir. Ya, tidak perlu dipertentangkan. Semua bagian dari takdir. Sementara ini, jangan keluyuran. Jangan keluyuran itu untuk hal-hal yang penting. Sementara sholat di rumah saja, udah lakukan itu. Nggak perlu diperdebatkan lagi. Karena tatkala suatu amal ibadah akan dilakukan bila membawa kepada membinasakan diri dan harta, maka mempertahankan yang namanya ya 5 perkara yang wajib dipertahankan di antara nyawa itu lebih utama dari sekadar kita lakukan ibadah yang itu pun ya boleh ditinggalkan dalam artian tidak berjamaah tatkala ada suatu ya hal yang mengancam keselamatan diri kita atau orang lain. Jadi juga gunakan ya akal kita yang sehat di dalam menimbang, melihat ya antara kebaikan dan kemudaratan, dan antara mana yang lebih besar kejahatannya dan mana yang lebih besar kemaslahatannya. Nah, ini semua adalah bagaimana kita memperkuat akidah keyakinan ya di dalam menghadapi kondisi yang sedang kita alami ini. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala ya menjaga kita semua dan mengangkat wabah virus corona ini dari negeri kita dan dari seluruh muslimin dan dari alam ini, dari dunia, sehingga manusia selamat dan kita secara khusus lebih ya bisa beraktivitas beribadah dengan bebas dan leluasa, terutama untuk menghadapi ya bulan yang penuh berkah yang kurang lebih ya 20 hari lagi, karena kita sekarang di 10 Sya'ban ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bersua dengan Ramadan tahun ini dalam keadaan sehat wal afiat. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallam minna ya rabbal alamin mutaqabbala. Allahumma amin. Demikian wallahu alam wa sallallahu wa sallam nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.